Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi. Selamat sore, Pak Ngadi. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Ngadi, benarkah takjil maut ini salah sasaran dan benarkah target awalnya adalah anggota polisi? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Perlu kami sampaikan bahwa untuk makanan yang mengandung racun berupa sate adalah ditujukan kepada seseorang yang bernama T. Namun karena yang dituju itu tidak pernah merasa komunikasi, tidak pernah merasa memesan, akhirnya barang tersebut diberikan kepada ojol untuk dibawa pulang, kemudian di rumah dimakan bersama keluarga untuk buka bersama. Dan ternyata makanan yang mengandung racun tersebut ada racunnya dan menimbulkan korban jiwa. Demikian Pak Stefani. Dan benarkah Pak target awal dari takjil ini adalah anggota polisi? Untuk itu kami masih dalami Mbak, karena sasaran yang dituju nanti akan kita agendakan untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan pelaku, apa motifnya mengirimkan takjil ini? Dari tadi kita dapatkan informasi pengakuan dari pelaku adalah mereka sakit hati terhadap sasaran yang dituju itu, Mbak. Untuk pelaku yang sudah diamankan ini, Pak Ngadi, apakah ini orang yang sama yang memberikan takjil ini kepada ayah dari korban atau ada pelaku lain yang bertugas sebagai kurir? Betul, sesuai identifikasi, sesuai hasil pengumpulan bukti-bukti CCTV, betul itu yang menyerahkan makanan berbentuk sate kepada tukang ojol tersebut, kepada yang akan ditujukan kepada saudara T. Baik, jadi bisa dipastikan pelaku hanya satu orang, Pak Ngadi? Kita lihat nanti perkembangannya, karena sementara masih didalami sampai saat ini, Mbak. Untuk racun cyanida yang digunakan oleh pelaku, apakah sudah diketahui dari mana pelaku mendapatkan racun ini? Sesuai hasil pemeriksaan, racun yang digunakan, yang ditaruh dalam makanan tersebut didapat dari Shopee, melalui Shopee, Mbak, pesanan online. Dibeli secara online begitu ya, Pak? Begitu, Mbak, ya. Betul. Baik, untuk pasal yang dikenakan dan ancaman hukuman kepada pelaku, Pak Ngadi? Baik, untuk terhadap tersangka kita kenakan pasal 340, pasal 338, dan pasal 80 tentang perlindungan anak. Untuk ancamannya sementara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Demikian, Mbak. Pak Ngadi, selain pelaku, apakah saat ini pihak kepolisian masih menggali kesaksian dari pihak-pihak lain? Siapa saja yang akan dimintai keterangan? Untuk menggali nanti kita agendakan, ada beberapa nama yang sudah kita dapatkan dari keterangan para saksi. Nanti kita agendakan untuk kita lakukan pemanggilan secara maraton. Demikian, Mbak. Sejak kapan pelaku ini merencanakan aksinya untuk mengirimkan makanan beracun kepada target awalnya? Kalau kita melihat dari aplikasi yang melalui online itu dipesan sejak tanggal 3 Maret, jadi kurang lebih 3 bulan yang lalu dipersiapkan racun tersebut. Sudah 3 bulan dipersiapkan, apakah pelaku ini tinggal di kawasan yang sama dengan targetnya, Pak? Dengan target berbeda tempat tinggalnya, namun dia bekerja di sebuah salon kecantikan. Masih di Yogyakarta atau di wilayah lain, Pak? Masih di Yogyakarta, satu kabupaten. Ada alasan atau penjelasan dari pelaku mengapa kemudian memilih masjid sebagai lokasi untuk menyerahkan paket makanan beracun ini kepada pengemudi? Jadi perlu kami sampaikan, di sebuah masjid itu bukan suatu tempat yang ditentukan, namun saudara AN ini, NA ini hanya kebetulan pada saat berjalan melihat tukang ojol yang sudah selesai sholat, kemudian ditanya, kemudian diberi tugas atau diberi minta tolong untuk mengantarkan makanan tersebut, dan mereka terjadi transaksi dan di kesepakatan untuk mengantarkan barang tanpa melalui aplikasi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKP Ngadi atas penjelasannya. Pemirsa, AKP Ngadi Kasat Reskrim Polres Bantul.